Hai guys, jadi di video kali ini aku mau bikin video praktikum masih tentang ESP32, tapi di sini aku mau juga tambahin tools yang bernama Thingsboard. Nah, di sini aku udah ada lembar praktikumnya yang berjudul Komunikasi dengan Broker dan Dashboard Thinkboards. Nah, di sini tuh udah ada langkah-langkahnya apa aja yang harus kita lakuin. Dan di sini juga masih pakai Walkme dan Thingsboard. Nah, di Walkme-nya ini aku udah nyiapin apa namanya SP32, tapi waktu di video yang waktu sebelum ini kan kita pakai SP32 yang WiFi itu. Nah, sekarang itu kita pakai SP32 DHT22. Nah, di sini aku udah siapin dan aku sesuaiin sama yang di lembar praktikum. Di sini juga udah ada kodenya, kita tinggal copy and paste di Walkme-nya. Nah, kita lanjut ya. Nah, di Walkme-nya ini aku udah hubungin juga di apa namanya di SP32-nya dengan DHT-nya. Nah, di bagian DHT1 yang VCC ini itu aku hubungin ke VIN, VIN. Nah, lalu yang DHT1 yang SDA itu aku hubungin ke D15, SP D15. Dan di DHT1 yang ground, aku hubungi juga di ESP yang bagian ground. Nah, habis itu untuk kodenya juga aku tinggal copy paste di dari lembar praktikum ke bakminya di sini. Dan di sini juga kita perlu mengubah beberapa part dari kode ini, yaitu bagian MQTT client ID, MQTT user, dan password. Dan untuk client ID ini aku pakai belakang NIM-ku 164. Kalau untuk yang user aku pakai NIM lengkapku dan kalau untuk yang password aku pakai blue karena itu mudah. Jadi kayak yang sering aku pakai itu. Nah, dan jangan lupa di Walkme ini kita tambahin library-nya di bagian library manager, kita tambahin DHT sensor library for ESP dan pub subclient. Kalau pub subclient ini seperti di video yang sebelumnya. Nah, habis itu kalau kita udah selesai setting Walkme-nya, kita lanjut ke Thingsboard-nya. Nah, untuk di bagian Thingsboard ini, kita perlu menambahkan device ya, di bagian add device ini. Nah, kita tambahin, terus habis itu kita tulis namanya itu kelembapan suhu, lalu device profile-nya itu default, sama labelnya itu kita pakai Walkme. Nah, kalau udah kita masuk ke manage kredensial. Di bagian ini tuh kita masuk lagi ke MQTT basic. Kita pakai client ID, username, sama password seperti yang di Walkme yang udah kita ubah tadi. Kita pakai sesuai apa yang kalian mau aja, yang mudah diingat. Nah, itu harus sama ya. Jadi yang di Thingsboard itu harus sama banget sama yang di Walkme. Nanti kalau misal ada yang salah, kayak huruf besar atau huruf kecilnya itu salah, dia nggak mau connect gitu. Nah, kalau udah, kita bisa langsung run aja di bagian Walkme-nya ini. Ini udah aku run sampai ada tanda seperti ini, connected to Walkme, itu berarti dia kontaknya berhasil. Dan kita masuk lagi ke Thingsboard, kita lihat di bagian kelembapan suhu ini, kita klik, dan kita lihat di latest telemetry, ya. Kita lihat, nah di sini kelembapannya kedetek 33 dan suhunya 23,9. Nah ini kita cek nih di Walkme apakah cocok dan apakah sesuai. Kalau di Walkme-nya ini udah sesuai ya, temperatur suhunya itu 23,9. Benar, terus kelembapannya dia itu humidity-nya 33 yang di Walkme dan di Thingsboard-nya juga 23,9. Sama ya. Nah, kalau sama, kalau sudah sama, ini tuh bisa kita ubah apa namanya parameter yang ada di Walkme ini kita ubah. Sebentar. Kita ubah dulu semisal kalian mau temperaturnya itu 34, habis itu kelembapannya agak naik jadi 43. Nah, ini tuh kita tunggu. Nah, di Walkme-nya ini di bagian sini tuh publish-nya udah keubah. Nah, kita cek. Nah, di Thingsboard-nya juga udah kerubah kelembapannya jadi 43 dan suhunya jadi 34.
gitu ya, sesuai. Nah, kalau udah sesuai berarti ini tuh tandanya udah berhasil. Jadi praktikum kali itu benar-benar simple dan tahap terakhir ini adalah kita apa namanya add on widget atau kita upload ke dashboard gitu. Caranya gimana? Caranya adalah kita klik bagian kelembapan, kita klik. Nah, kita show on widget. Nah, di sini kita pilih em, nah, ini tuh udah ada karena aku udah upload di apa namanya di dashboardnya. Jadi mungkin kita hapus dulu kali ya biar kita sama-sama tahu. Yes. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita ke latest ini, habis itu kelembapannya kita centang, show on widget, habis itu tabelnya kita pilih yang digital, ini yang kelembapan ya. Nah, kita cari sesuai apa yang kita mau. Aku mau pakai yang ini deh. Kita add to dashboard. Nah, kita new dashboard ya, karena kan kita nggak ada nih dashboard yang maksudnya yang udah pernah kita buat tuh nggak ada, karena tadi kan udah aku hapus. Jadi kita harus bikin namanya adalah kelembaban suhu. Nah, habis itu kita add. Nah, kalau udah, ini kan masih yang kelembapan. Nah, sekarang kita upload juga nih, kita show juga nih yang suhu. Caranya sama, tapi di sini aku tabelnya mau pakai yang analog. Nah, aku pakai yang ini aja yang pertama. Karena ini yang kedua kayak gini sih. Kayaknya kurang gitu loh. Jadi kita pakai yang pertama. Nah, habis itu kita add to dashboard. Nah, karena kita udah bikin dashboardnya yang tadi. Nah, kita pilih selecting existing dashboard. Nah, ini udah ada ya kelembapan suhu. Kita add. Atau kalian mau juga bikin baru lagi tuh nggak apa-apa. Tapi nanti tuh dia bakal terpisah. Nah, karena ini aku pengennya dia jadi satu dan tampilannya tuh jadi satu. Nanti ada kelembapan, apa namanya? Parameter kelembapan sama parameter suhu. Jadi aku masukin ke dashboard yang sama. Nah, habis itu kita close, kita cek di bagian dashboard. Nah, di sini udah ada dashboard yang udah kita buat dengan nama kelembapan suhu. Kita cek. Nah, dia udah ada, dia udah muncul. Dan kalau semisal kita ubah parameter yang ada di Walkme, yang di dashboard itu juga otomatis keubah. Kita coba ubah lagi. Di temperaturnya kita bikin 16, lalu humidity-nya kita bikin 32,5. Suhunya 16,3, humidity-nya 32,5. Kita lihat yang di Walkme-nya udah keubah, seharusnya yang di ThinkSpot juga sudah keubah. Nah, dia udah keubah yang di dashboard. Jadi, mungkin untuk video praktikum apa namanya praktikum kali ini yang berjudul komunikasi dengan broker dan dashboarding board cukup sampai di sini aja. Kalau misal ada salah kata atau mungkin ada yang miss atau ada yang salah atau ada yang kurang, kalian bisa komen di bawah. Thank you for watching and bye bye guys.